Halo pemirsa semua, selamat siang. Hari ini saya kedatangan tamu dari komunitas driver online. Komunitas driver online Grab. Oh campur kelihatannya. Enggak cuma Grab aja. Di sini ada Mas Atim dari komunitas Sakera. Selamat siang Mas Atim. Selamat siang. Ya, Mas Atim ini di Sakera sebagai apa Mas? Kebetulan ya founder dan juga ketua Ketua juga. Nama lengkapnya siapa Mas? M Jupati. M Joko Atim. Seru sekali dengan Mas Joko. Kenapa kok dipanggil Atim bukan Joko aja? Kalau teman-teman online itu sudah banyak yang mengenal dengan nama Joko, semuanya manggil Joko. Yang manggil Atim itu cuma teman kecil. Teman kecil. Teman kecil. Berarti ini manggilnya Joko apa Atim ini enaknya? Itulah di mana. Kalau kecil kan saya tidak pernah kecil sama sampean, Mas. Jadi oke saya panggil Mas Joko aja kalau gitu. Bukan Mas Atim, Mas Joko Atim. Kita panggil Mas Joko karena kesehariannya sama teman-teman driver online dipanggil Joko. Begitu ya Mas ya? Mas, boleh ceritakan sedikit ya? Kenapa sambil rokokan aja enggak Mas? Saya sudah seneng ngomong ngobrol itu sambil merokok, enak. Ceritakan sedikit Mas, bagaimana terjadinya proses sampai terbentuknya Sakera itu karena Mas Atim yang sebagai inisiator ya, Mas Joko ya inisiatornya. Kenapa bisa jadi Sakera itu? Awalnya seperti apa? Awalnya ini gini, teman saya kan driver Gojek. Dan itu di stay awal itu di Misakera. Kebetulan teman-teman ada beberapa teman-teman dari tanpa komunitas itu kumpul udah biasa, makanya muncullah ide. Saya awalnya lihat dari sisi motor aja, kebetulan teman-teman banyak yang pakai motor Vario dan Beat, makanya saya pakai nama BB. BB Nah, BB sebelumnya ya. Community, jadi VPC. Nah terus ada yang usulkan lagi, nah kita kan sudah diem di Sakera, kenapa kok nggak ngambil Sakeranya aja gitu. Sakera itu apa? Mi Oh, Sakera di Misakera. daerah Danau Toba itu. Danau Toba, ya Nah, ya ya ya. itu awalnya. Terus saya pikir-pikir lagi dan saya sounding sama teman-teman yang lain, ada yang cocok lah, bilang ya itu mainan pakai nama Sakera, tapi kalau nama Sakera aja udah kan nggak bagus juga, kurang keren juga lah, Ya. jadi kayak gitu. Makanya saya pikir lagi cari nama yang bagus, pakai nama apa, akhirnya lah tersirat pakai nama Laskar. Oke lah, saya coba ini, saya bagikan ke teman-teman, ini gimana kalau misalkan namanya kita pakai nama Laskar Sakera. Ya, Nah, ya. seperti itu. Kebetulan kok hari itu juga teman-teman banyak yang mau, ya udah itu bagus Mas. Ya udah, kan ya udah, berarti hari ini grup ini ya kita ganti juga dari nama BBC ganti ke Sakera. Sakera Mas ya. Ya, Laskar Sakera. Laskar Sakera akhirnya kan seperti Oh, itu. oke. Dan kebetulan sih alhamdulillah sampai hari ini udah berusia 5 tahunan. Oh, Kan 2000, dari 2017. hebat. Jarang komunitas yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Yang saya tahu itu banyak komunitas-komunitas yang ada di Jember ini berubah sesuai dengan apa ya kulturnya nantinya. Ketika mereka punya teman lagi lain, kumpul di tempat lain, setelah berkumpul membuat lagi komunitas baru. Kumpul lagi ke sana membuat komunitas baru. Saya sangat salut kalau ada komunitas yang sudah bertahan lama. 5 tahun itu bukan waktu yang gampang ya. Sudah banyak juga suka dukanya untuk mempertahankan komunitas itu Mas. Ya, nah itu juga betul ya. Suka dukanya apa Mas? Bisa diceritakan? Karena yang diatur kan orang banyak. Berapa anggotanya itu Mas? Ya kebetulan sampai hari ini 40. 40 Ya, orang siap. kebetulan yang lama itu cuman ada 25 dari awal dari, jadi yang baru ini kita tambahkan itu cuma 15 orang.
15 orang. Bukannya kita pilih-pilih teman untuk kita masukkan ke grup, cuman karena saya pengennya itu kalau kumpul oke lah, kamu komunitas manapun walaupun single factor nggak punya komunitas, oke kamu kumpul. Tapi kalau kamu sudah merasa sesuai kumpul dengan teman-teman sini, udah merasakan ini bahwa ini komunitas ini seperti lebih dari keluarga saya sendiri, udah merasa nyaman, enjoy dan yang lain, itu baru ya mas. Berarti dengan konsep kekeluargaan, Kekeluargaan. digandeng semua secara keluarga. Itu ketika konsep komunitas ini seperti kekeluargaan, bukan menuntut yang profesional, lebih banyak bisa menggandeng, lebih banyak karena bisa menaungi sifatnya. Mas Atim, Mas Joko sendiri, saya kebiasaan ngomong Atim itu apa? Ngomongnya jadi jangan rada aneh. Kok bisa ngomong Joko? Mas Joko sendiri ini ya apa ya, dibalik Sakera ini ada sesuatu, ada motivasi. Kenapa harus ada Sakera? Kenapa harus ada komunitas ini? Kan ada juga nilai-nilai perjuangan yang mau diperjuangkan juga di situ. Kira-kira Sebetulnya kalau untuk eh, keinginan saya sendiri jadi mendirikan itu apa, Sakera ini, grup Sakera cuman ingin menjadikan yang awalnya kita gak kenal, cuman kenal dengan atribut, ya, yang akhirnya nanti kita jadi saudara dan keluarga kan. Makanya saya pakai konsep Sakera ini kita jadikan keluarga kedua kita. ya. Jadi misalkan ada teman yang sakit atau apa, oke lah kita bantu semaksimal mampu kita. Ya, kebetulan juga di beberapa anggota saya juga lebih banyak sih, ada yang ikut di relawan, ada Berarti dari banyak anu ya Mas ya. Ada banyak macam di situ. Banyak Ya. macam. Banyak macam, banyak orang, banyak kepribadian juga. Mungkin habis ini sesi berikutnya kita akan coba cerita lagi, menggali lagi bagaimana apa itu, kenapa Laskar Sakera dibentuk lebih dalam lagi, apakah suka dukanya ketika berkomunitas, karena berkomunitas ini untuk mempertahankannya sangat susah. Mungkin habis ini akan kita bahas lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Eko Priastomo di Ceko Pas Channel. Kita menggali lagi lebih dalam masalah komunitas driver online. Di sini ada Laskar Sakera, ada Mas Joko. Mas Joko, harusnya setiap apa ya, perjalanan komunitas di 5 tahun itu banyak suka dan duka. Mungkin ada persoalan internalnya. Mungkin bisa diceritakan lah salah satunya, mungkin apa yang bikin Mas Joko ini sampai apa ya, aduh atau bagaimana. yang saya rasakan waktu yang kalau dukanya sih saya rasa emang nggak seberapa ya, karena duka itu di awal aja. Karena, Di awal berjuang. ya, di awal berjuang kita untuk mendirikan kan kita masih belum sepemikiran kan, seperti itu Ya. dan semua yang tergabung juga sudah berkeluarga, dan keluarga dan enggak kan gitu, jadi pemikirannya juga berbeda-beda, banyak pikiran. Makanya yang dukanya itu kalau misalkan saya pengennya seperti ini, teman-teman itu nggak bisa langsung menerima atau apa gimana gitu. Dan juga nggak bisa
belakang, diem main ngobrol di belakang aja. Ya, Itulah. Setelah itu sambil berjalannya waktu saya bimbing terus tujuan saya apa, konsepnya apa, ya akhirnya menyentuh juga sama teman-teman dan bisa lebih tahu juga apa sih fungsinya kita berkomunitas. komunitas itu kan saling membantu. Jika ada teman-teman yang lain membutuhkan bantuan, kesusahan atau apapun itu kan komunitas ini harus turun secara mungkin kalau organisasi secara lembaga komunitas tersebut ya kira-kira mungkin seperti itu. Mas Joko, eh, Mas Joko menjalankan online ini pakai berapa aplikasi? Ya kebetulan sih saya alhamdulillah ada 3 aplikasi. 3 aplikasi ya. Semua jalan semua ya. Semua jalan semua. Kalau menurut jenengan dari 3 aplikasi itu kita sebut aja. Satunya lagi apa? Shopee ya, Shopee. Menurut Mas Joko yang berpotensi enak jalannya itu apa? Yang sekarang ini yang Mas Joko. Kalau saya rasa sih yang lebih enak itu di aplikasi Gojek. Ya, Cuman ya itu tadi karena Gojek masih lebih apa ya istilahnya, datangnya istilahnya masuk yang pertama kan gitu, aplikasi yang pertama, iya. aplikasi online pertama, terus sudah banyak yang mengenal. Banyak yang mengenal. Oke. Grab ya masih kurang dan belumnya juga Masih kurang berpromosi begitu. Apalagi yang Shopee masih baru-barunya. Masih baru-barunya ada di Jember ya. Jadi kayak Gojek sendiri. Ini ada beberapa isu dari teman-teman ini masalah apa ya, masalah bagaimana caranya teman-teman dapat order. Jadi ada variabel untuk indikator untuk mendapatkan satu order. Ketika indikator itu berjalan, variabelnya, akhirnya banyak teman-teman ada yang gacor, ada juga akunnya yang gagal. Seperti itu ya. Untuk variabelnya kan ada macam-macam. Ada bintang, numpang, tingkat, jam jalannya, jam online-nya juga. Ini simpel. Apa yang saya tanyakan, Mas Joko ini termasuk di akun yang gacor apa yang gagal? Ya kebetulan sih dari awal saya narik akun saya itu Stagnan. ya, siang ngopi malam bekerja. Walaupun kita keluarnya malam keluarnya pagi itu pasti pecahnya nanti dapat ordernya itu orderan yang pertama di antara jam 9 sampai jam 10. Orderan yang pertama. Nah, Jam 9 apa ini? Malam. 9 siang. Siang ya, pagi ya. Kita keluar udah dari jam 6 padahal udah ya. Anak-anak sekolah atau apa kan gitu. Pecahnya itu dapatnya pas di 9 itu. Habis gitu ngopi dah sampai sore. Baru dapat lagi. Iya. Jadi berapa order itu kalau satu hari? Kalau sore dapat baru malamnya lagi. Ya, mungkin kalau punya saya sendiri ya nggak lebih dari 10 lah, 10 11 ya. Itu sudah lumayan itu ya. Kadang ada 5. Oh, iya. Ya namanya rezeki kan yang diatur yang diatur. Cuma kalau terlalu kecil ya cuma sampai 5 itu habis buat rokok sama ngopi kan gitu ya Mas ya. Iya, Habis buat rokok sama ngopi. Menurut Mas Joko sendiri ya kira-kira ya di sisi aplikasi ini mungkin ada semua itu kan ada. Ketika Mas Joko jalan satu aplikasi, tentunya Gojek ada kekurangannya. Gojek. Kalau kelebihannya sih Gojek nggak tuh ya karena aplikasi ojol lama otomatis orderan lebih banyak. Ya. Sisi kurangnya karena kalau yang di Jember Ya. sistemnya itu kalau yang gacor semakin diberi Ya. sedangkan yang kaku sulit.
sulit Itu dapat ya, orderan. yang istimewanya. Makanya kalau misalkan tempat kan dipakai apa, sistem Iya. pemerataan itu emang ya, ya namanya juga bukan satu pemikiran, banyak pemikiran. Jadi ada yang setuju pakai sistem seperti itu, ada yang nggak setuju, kan Oke, gitu. oke, oke. Banyak yang keberatan. Nah, nunggu 1 jam baru dapat orderan 1 kali, nunggu lagi 1 jam lagi baru dapat lagi, kan enggak, ya Enggak. ada yang nggak setuju lah. Iya, iya, Itu iya, iya. pastinya. Cuman kan kalau yang saya rasakan sih sistem yang ini saya rasa emang lebih baik lagi sih. Lebih baik lagi ya. Nah, Ya karena yang saya tahu aplikator itu selalu menyerap aspirasi dan kritik. Ketika juga ada orang lapangan, ya mungkin ada perbaikan. Apa yang kami omongkan ini kan supaya aplikator bisa lebih baik lagi. Eh, Kayak yang komplainan masalah penjemputan yang terlalu jauh, itu berpengaruh nggak sama? sebetulnya pengaruh, ya pengaruhnya itu tadi karena apa, di ongkir itu diam dihitungnya itu dari sisi kita menjemput, bukan dari Iya. kita yang jalan. Kalau kita misalkan dapatnya jaraknya itu dari sisi, dari dapat orderan ke penjemputan itu 1 kilo yang terus dari penjemputan ke pengantaran itu 2 kilo misalkan. Nah, itu yang dihitung kan yang 2 kilo itu, yang Bukan 1 kilo kita. Jadi ini ongkos jemput itu tidak ada, yang ada cuma ongkos antar kan Ongkos gitu ya. antar. Ongkos jemputnya Jemputnya tidak ada, yang ada ongkos antar. Tapi ketika penjemputan itu terlalu jauh juga, pengambilan order yang jauh, akibatnya apa, bensinnya juga Kalah. iya kalah di bensin. Tapi paling enggak cukup ya kalau dibuat rata-rata 1 bulan untuk penghasilan buat dibawa pulang di rumah. Kalau itu kalau untuk yang gacor cukup. iya, yang gagu Yang ya kurang. kurang. Gue bisa Ya, ada. karena apa? Kalau yang gacor bisa dalam 1 minggu bisa dapat sampai 1 juta, 800 sampai 1 juta. Yang gacor itu. Wah. Cuman kalau yang kaku cuma dapat, bisa aja seminggu itu dapat 100 sampai 200. Wih, bedanya timpang ya, timpang sekali. Makanya ya mudah-mudahan ada sistem yang baru yang mungkin buat teman-teman Mas Joko ini ada perhatian khusus karena banyaklah sampling-sampling terapi akun yang seperti ini seperti itu, apa ya, karena konsepnya masih meraba-raba jadinya kita nggak bisa jalan betul-betul, jadi tidak ada patokan yang jelas harus diperbaiki. Tahu-tahu tiba-tiba ketika bintangnya bagus, komennya ya ndak ada, jelek, tahu-tahu besoknya gagu kan seperti itu ya, gara-gara cancel order, tingkat cancelan yang tinggi. Kembali lagi ke masalah aplikator. Menurut jenengan tarif yang sudah ada sekarang ini bagus nggak? Ya gini, kalau harapan saya ya, ini kan Ya. harapan saya sih, ongkir itu bukan cuma sekedar ongkir aja. Ya. Ongkir kan ongkos kirim, jadi kan kalau ongkos penjemputan kan nggak ada. Harapan Betul. saya kan ongkos penjemputan juga ada masuk. Ya. Malah kalau misalkan nggak mau masukkan di ada ongkos penjemputan, ya pakai yang sistem kayak yang awal gitu, yang lama pakai sistem terdekat itu kan. Terdekat. Nah, jadi kita kan juga driver nggak terlalu keberatan tuh, jemputnya terlalu jauh sekarang. Jadi ini kalau dibilang lagi dengan apa yang jenengan katakan, harus naiklah sedikit atau paling enggak ada subsidi pengganti uang bensin ya gitu ya. Jadi insentif yang dulu itu yang enggak ada itu diadakan kembali. Tapi teman-teman driver, teman kayak Mas Joko ini enggak minta apa, minta pengganti uang bensin ketika dia menjemput orderan. Kalau mengantarnya sudah ada tarifnya, menjemputnya yang belum ada. Nah, itu bisa ditarget berapa trip, nanti dibuat rata-rata. Bensinnya motor kan gak banyak juga. Kalau misalnya 1 kilo paling ya berapa?
Jadi di angka-angka 30.000 saya rasa untuk insentif itu pantas gak kira-kira? Atau 50.000 di 15 trip gitu? Kalau pakai insentif saya rasa ya, Bagus ya. 50.000 di 15 trip lumayan. Karena dulu itu kita kita untuk apa ya, bergabung dengan suatu aplikasi ini kan, ketika kita melihat memang satu ya, lapangan pekerjaan yang paling mudah dulu ya. Kedua, ada penghasilan yang menarik di situ, di sisi bonus. Jadi di sisi bonus penghasilannya menarik, sampai teman-teman itu bisa beli motor baru, bisa nyicil rapot, bisa nyicil HP. Sekarang kan apa ya, sudah tarifnya ini yang dari lama, berapa tahun, 5 tahun ini mungkin, 5, mungkin 4, 3 tahun ya kalau tidak salah ya, tidak pernah ada kenaikan tarif sama sekali ya. Adapun itu kenaikannya bukan di sisi tarif sebenarnya, kembali ke sisi potongan aplikator, benar ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi ada 30% biayanya dan lain-lain sebagainya itu yang diterima sama driver tetap seperti itu. Mungkin harus ada solusi lah, apa potongannya itu dikurangi, dibuat subsidi driver atau tarifnya dinaikin sedikit. Intinya tidak selalu memberatkan penumpang kan, seperti itu. Jadi driver dapat, penumpang juga nggak berat ya, ya seperti itu ya. bisa ramai juga nanti. Bisa ramai juga orderannya dengan ongkos yang sama di aplikasi penumpang, driver juga bisa mendapatkan lebih ketika potongan itu, biaya dan lain-lain itu dihilangkan, seperti itu ya. Iya, itu kan ada yang kemarin udah pernah kenaikan juga dari biaya yang iya, biaya penggunaan aplikasi. tapi ya itu tadi kembali ke potongan juga besar, jadi naiknya Enggak ini ya. Ini kan di sistem yang sekarang ada yang 12 pakai sistem poin 12 itu 12 trip ya, 12 poin jaminan penghasilan. jaminan penghasilan itu kan kalau yang